Selamat malam, pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang malam hari ini kami kembali menjumpai saudara sekalian dalam program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Program ini adalah kerjasama antara Hope Channel Indonesia dan juga ASI, sebuah perkumpulan pebisnis awam Advent. Dan pada malam hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik dengan judul pemanfaatan lahan dengan bunga matahari untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dan pada malam hari ini juga saya tidak sendiri karena akan ada para narasumber dan juga moderator kita Bapak Rekson Nenggolan yang akan menuntun diskusi kita di malam ini. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang indah ini saya akan menyapa Bapak Rekson Nenggolan. Selamat malam Bapak Rekson. Pemirsa, senang sekali kembali kita bertemu dalam program acara Kamu Bisa. Oke, Bapak Rekson Nenggolan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Hope Channel. Kita akan lanjutkan diskusi kita. Di studio telah ada beberapa narasumber kita yang dengan setia telah bersama dengan kita. Malam ini kita akan membahas topik pemanfaatan lahan dengan bunga matahari untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Narasumber praktisi kita malam hari ini adalah Ibu Ida Udi Simbolon, Limbong. Selamat malam Ibu Ida, apa kabar di Bandung? Selamat malam Pak Rekson, kabar baik. Selamat malam juga buat pemirsa dan para sumber ahli. Terima kasih Bu Ida Limbong. Kita juga ditemani oleh beberapa narasumber ahli kita, yakni diantaranya Profesor Insinyur Daniel Saputra, PhD. Selamat malam Prof. Daniel, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson, selamat malam para narasumber, selamat malam pemirsa, salam sejahtera. Terima kasih Prof. Daniel. Kita juga ditemani oleh Dr. Insinyur Jakarius Hukom, Magister Pertanian, seorang akademisi pertanian dari Universitas Patimura di Ambon. Selamat malam Pak Hukom, apa kabar? Ya, selamat malam Pak Rekson, selamat malam Bapak Ibu narasumber, dan selamat malam bagi pemirsa di rumah. Baik, terima kasih. Kita juga nanti akan ditemani oleh Dr. Insinyur Yohana Taribuka, Magister Pertanian, akademisi pertanian dari Universitas Patimura. Ini nanti akan join bersama dengan kita beberapa saat lagi. Terima kasih sekali lagi pemirsa, kita akan bahas rangkaian diskusi malam hari ini. Jikalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita diskusikan, boleh disampaikan. Dan ada satu hadiah, Bu Ida akan memberikan bibit bunga matahari kepada para pemirsa yang memberikan pertanyaan dan memerlukan bibit bunga matahari untuk menjadi penghias yang indah di rumah kita, di pekarangan rumah kita, maupun nanti yang bermanfaat untuk kesehatan, maupun juga menjadi sumber penghasilan pendapatan keluarga. Baik, terima kasih pemirsa. Sekali lagi kita akan mulai diskusi kita ini dengan sebuah tayangan yang memperlihatkan keindahan bunga matahari yang dibudidayakan oleh Ibu Ida Limbong.
tayangan keindahan bunga matahari yang dibudidayakan oleh Ibu Ida Limbong di Bandung. Ibu Ida barangkali boleh sampaikan kepada kami kenapa Ibu tertarik tanam bunga matahari ini? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Nenggolan. Terus terang saya kan pencinta tanaman hias ya, terutama yang berbunga ya. Jadi sebenarnya menanam bunga matahari ini bukan sekarang lagi saya kerjakan. Mulai dari kecil saya nanam bunga ini. Cuman alfa lah ya berapa saat. Namun setelah pandemik banyak waktu yang luang, saya coba lagi untuk membeli bibitnya dari online. Waktu itu paling saya beli hanya sedikit kali ya, ada 20 biji kali. Saya beli dari online. Setelah itu saya panen, saya kembangkan, udah ada beberapa kali ya, generasi keempat kali ini, dan sudah lumayan. Kalaupun mau menanam yang jumlah yang lebih besar, saya sudah punya bibitnya yang sangat banyak ini ya, nggak bisa kelihatan mungkin di sana. Lain kali saya tunjukkan. Baik, terima kasih. Jadi ada dua manfaat ganda Bu ya, untuk keindahan dan juga dapat dipanen ya. Itu nanti kalau dipanen kita bisa mengerti itu hiasannya sangat indah, kita harus bisa menikmati. Kalau dipanen bisa jadi apa aja nanti itu Bida? Dimanfaatkan jadi apa aja? Oh, banyak sekali yang bisa kita gunakan ya Pak Rekson, Pak Nenggolan. Salah satunya yang sering kita nikmati itu ya kuaci ya, kuaci bunga matahari. Nah, itu yang paling mudah mengolahnya ya. Hanya cukup direndam, lalu dipanggang, sudah bisa langsung dinikmati. Banyak lagi yang lainnya. Kalau kita sudah kupas, kita bisa gunakan untuk taburan di atas kue, kalau kita bakar kue ya. Atau bisa juga untuk sereal, sarapan pagi itu bisa kita kombinasi dengan oat atau gandum ya. Gandum dan biji-bijian lainnya. Jadi menyenangkan. Saya coba juga untuk makan roti, ya setelah dipanggang, ditaburi di atas roti itu, rasanya enak. Dan banyak hal lain lagi Pak Nenggolan, bisa kita olah bunga matahari itu. Oke Ibu Ida, nanti kita akan lebih detail tentang hal itu ya. Namun sebelumnya, sebelum kita berbicara tentang budidayanya, saya ingin memulai diskusi ini dengan Pak Hukom nih. Dr. Hukom, ini kan bunga matahari ini banyak dikenal itu tumbuh di Eropa, dan di Indonesia sepertinya masih kurang dibudidayakan ya. Kita masih hanya menggunakannya skala rumah tangga untuk hiasan dan belum dalam skala industri. Nah, apakah memang di Indonesia ini cocok Dr. Hukom untuk tanam bunga matahari? Bagaimana syarat tumbuh untuk bunga matahari ini, Dr. Hukom? Ya, baik Pak Reksan, terima kasih. Jadi kita tahu persis bahwa bunga matahari ini adalah tanaman yang memang ditanam di sumbernya dari Amerika Utara dan berkembang sampai ke Eropa, kemudian masuk ke Indonesia, bahkan tanaman bunga matahari ini sudah menyebar luas ke seluruh dunia. Bunga matahari sendiri dapat ditanam dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi dengan ketinggian sampai dengan 1.500 meter dari permukaan laut. Namun ada beberapa referensi yang memang menyebutkan bahwa tanaman bunga matahari ini tumbuh baik atau idealnya pada ketinggian 200 sampai dengan 1.200 meter dari permukaan laut dengan keadaan kondisi tanah yang memang gembur untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal dan kualitas hasil yang tinggi, di mana pH tanah harus mendekati netral, artinya pH-nya berkisar antara 6 sampai 7. Nah, kemudian dia juga menghendaki sinar matahari yang penuh dengan suhu udara itu berkisar antara
15 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban atau 80 sampai 90%. Namun dia menghendaki tanah yang lembab tetapi tidak basah. Oleh karena itu di dalam penanamannya harus benar-benar memperhatikan cara tanam. Dan ini tergantung dari varietas. Seperti kami lihat tayangan dari Ibu Ida tadi, itu sudah memang bagus dan kelihatannya mencapai hasil yang sudah maksimal kelihatannya. Ya, mungkin itu Pak Rekson syarat-syarat tumbuh yang perlu diperhatikan. Baik, terima kasih Dr. Hukum. Apakah ini cocok untuk daerah 2 musim seperti di Indonesia ini, Dr. Hukum? Iya, jadi karena tanaman ini sangat membutuhkan sinar matahari yang full karena berkaitan dengan sistem fotosintesis, karena dia harus melalui pertumbuhan awal vegetatif, itu harus dikejar supaya pertumbuhan vegetatif yang baik dan pengisian nanti masuk pada fase pembungaan dan pengisian biji. Nah itu butuh sinar matahari yang memang juga full. Tetapi di dalam pembudidayaan di luar musim kemarau, ini kita bisa pendekatan dengan penggunaan teknologi bercocok tanam yang modern seperti menggunakan greenhouse dan dilengkapi juga dengan tambahan sinaran buatan dari lampu-lampu yang punya kualitas sinar yang baik untuk terjadi fotosintesis yang memang tidak kalahnya dengan penyinaran secara alamiah dari sinar matahari. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih Dr. Hukum. Ya, ini jadi kita pemirsa, menurut Pak Hukum tadi, budidaya bunga matahari juga sangat cocok di negara kita di Indonesia. Walaupun kita mengenal bahwa tanaman bunga matahari banyak ditanam di Eropa, ternyata di Indonesia juga baik sekali. Terbukti Ibu Ida Limbong menanamnya di Bandung, di Barongpong di Bandung, cukup menarik tadi. Tanamannya sangat tumbuh subur, bunganya besar, dan hasilnya juga sangat memuaskan. Ibu Ida barangkali boleh jelaskan, Bu Ida, ini kira-kira sulit nggak sih Bu tanam bunga matahari ini? Bagaimana proses pembudidayaannya, mulai dari pembibitan sampai kemudian nanti pemeliharaannya, Bu? Terima kasih Pak Nenggolan. Kalau saya sendiri kan karena memang bukan berkecimpung secara profesional di pertanian, itu saya mencari tanaman yang mudah ditanam. Ya, jadi bunga matahari ini sangat mudah sekali ditanam. Hanya diletakkan saja, dia akan tumbuh dan cepat sekali. Tumbuhnya sangat cepat sekali dia. Jadi sebenarnya saya mencoba tadinya untuk buat microgreen, cuman sepertinya karena waktunya terlalu singkat, jadi belum tumbuh dia. Dalam waktu 3 hari dia sudah tumbuh. Saya juga rasa amazing ya, rasa kagum gitu ya. Tanaman ini sebenarnya kulitnya itu kan keras, tapi begitu kita tanam di tanah, disiram 3 hari itu dia sudah tumbuh. Jadi sangat mudah sekali Pak Nenggolan untuk menanam bunga matahari. Jadi tidak perlu lewat pembibitan khusus, nggak perlu ya Bu ya, langsung tanam di polybag cukup. Langsung tanam di polybag, langsung tanam di tanah, itu tumbuh dengan baik. Tumbuh dengan baik, wah baik sekali. Nah, apakah ada pemeliharaan khusus Bu yang Ibu lakukan sehingga tadi tanaman itu bisa tumbuh bagus, tinggi, dan kemudian berbuah indah sekali seperti itu? Seperti yang selalu saya tekankan ya, dari awal saya ikutin program Kamu Bisa ini, saya tidak ada perawatan khusus untuk tanaman karena saya senang dia bertumbuh secara alami dan organik ya. Ini tanaman bunga matahari yang kita tanam di belakang rumah ini, hanya cukup kita lempar saja sisa-sisa bahan makanan yang dari dapur ya. Cuman supaya tidak banyak lalat dan lainnya ya kita tutup dia dengan daun-daun. Jadi tidak ada perawatan khusus. Terus terang tidak ada perawatan khusus.
Baik, terima kasih Ibu Lidl. Pemupukan gimana Bu? Apa Ibu apa namanya ada pupuk khusus begitu? Bagaimana? Ada pemupukan khusus Ibu Ida Limbong yang dilakukan untuk apa namanya selama ya ditanam, perlu penyiraman atau perawatan seperti pupuk dan lain-lainnya Ibu lakukan bagaimana supaya bisa tumbuh bagus seperti itu tidak? Kalau pupuk nggak ada ya Pak, pupuk kimia nggak ada ya, tidak kita berikan. Cuman memang dia senang kalau air ya, ada air tapi jangan tergenang. Ini kan karena masih musim hujan, terus komposnya banyak ya. Paling suami saya tambah dengan apa namanya kohe ya, kotoran hewan ya, yang sudah dicampur dengan yang sudah difermentasi dengan apa namanya kulit padi, sekam padi ya. Jadi itu aja yang ditabur, ditambah juga dengan sisa-sisa bahan makanan yang dari rumah, tambah daun-daun. Itu saja Pak Nenggolan ya. Jadi tidak ada pemupukan khusus menggunakan kimia seperti NPK, yang lain-lainnya itu tidak. Oke. Nah, bagaimana dengan ini Bu? Apa namanya hama? Apakah Ibu dalam ketika melakukan apa namanya budidaya ini menemukan hama-hama tertentu yang apa namanya menyebabkan pertumbuhan tanaman itu jadi terganggu sehingga perlu diatasi? Apakah Ibu pernah alami selama ini? Pasti ada ya Pak. Ada dua yang sering saya temukan ya. Yang pertama itu kutu putih. Ya, jadi karena daun bunga matahari ini lebar dan mungkin tidak semua terpapar dengan apa matahari, di bawah daunnya itu banyak sekali ya Pak, kutu-kutu putih. Itu yang pertama yang saya amati. Ya, lalu yang kedua itu belalang. Ternyata belalang-belalang kecil itu senang sekali makan apa daun bunga matahari ya. Jadi kita lihat bisa Pak, daun-daun bunga matahari itu bisa berlubang-lubang dia. Ternyata belalang-belalang kecil yang makannya. Itu dua yang bisa saya amatin, Mbak Nenggolan. Terima kasih. Oke, nanti kita akan berbicara tentang hal itu ya, Bu ya. Kita sudah bersama dengan Bu Yohana Tribuka untuk membahas hal ini. Tapi sebelum ke Ibu Yohana, saya ingin tanya, ini berapa lama itu Bu Yohana, Ibu Ida, supaya tadi bunga matahari itu bisa mekar dan indah seperti itu dan kemudian bisa dipanen setelah sekian lama itu? Berapa lama dia bisa kemudian menghasilkan bunga dan berapa lama dia bloomingnya itu? Sehingga kemudian mengering, kita lihat tadi ya, dan kemudian siap untuk dipanen. Jadi kalau yang saya amati, Pak Nenggolan ya, tergantung kesuburan tanahnya juga. Ya, jadi walaupun itu bunga matahari kita tanam bersama-sama, panennya belum tentu serempak. Ya, mungkin bisa berbeda seminggu atau seminggu lebih. Tapi yang saya amati 3,5 bulan ke 4 bulan itu kita sudah bisa panen, ya. Dan yang saya lihat panen yang paling sempurna itu sepertinya jangan terlalu kering dia di pohonnya. Ya, jadi kalau kelopaknya masih segar tapi biji di dalamnya sudah mulai menghitam, itu saya potong dan itu lebih maksimal daripada kalau kita terlambat memanennya. Pernah saya terlambat memanen karena kesibukan ya. Akhirnya apa dia? Jadi kosong di dalamnya. Ya, jadi memang harus waktu yang tepat sepertinya untuk memanennya. Namun tidak seragam, tidak seragam. Itu berapa lama dia bisa blooming gitu, Bu? Berapa lama dia bisa berbunga indah seperti sebelum kemudian mengering? 3 bulan sudah ada Pak, 3 bulan ada yang sudah berbunga. Maksud saya adalah masa setelah dia mulai berbunga sampai kemudian mengering itu berapa lama kita bisa menikmati keindahan kuningnya bunga matahari itu? Oke. Bisa selama 2 minggu, 3 minggu sepertinya Pak. 2-3 minggu ya, kita bisa menikmati apa namanya. Itu kalau kita lihat ya memang ada menarik ya. Saya juga perhatikan ketika kami di masih masa anak-anak kita tanam bunga matahari itu. Memang kelihatannya itu bunga matahari itu mekar mengikuti kemudian dari pagi dia akan mengarah ke timur dan kemudian pelan-pelan menuju barat ya Bu ya. Benar begitu ya Bu ya? Iya betul sekali. Saya juga amazing ya, kagum gitu.
kok bisa ya apa tanaman itu bisa mengikuti matahari gitu ya. Pagi dia ke timur, setelah sore dia ke barat gitu. Jadi suka saya videoin, cuman nggak saya tayangkan di sini. Saya tunjukin sama anak-anak, lihat tuh bunga matahari tuh lagi bergerak secara alami gitu ya. Hmm. Baik, terima kasih Ibu Ida Limbong. Pemirsa, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh disampaikan melalui media yang saudara gunakan, boleh lewat WhatsApp, boleh melewati Facebook, dengan menggunakan Facebook atau YouTube atau media lain yang saudara gunakan. Kita akan lanjutkan diskusi kita ini. Kita telah tersambung dengan Ibu Yohana Taribuka. Ibu Yohana, kita mau bantu Ibu Ida ini, katanya ada banyak ditemukan kutu putih di balik daun dan kemudian belalang tadi ya. Ini apa ini kutu putih ini Bu, dan bagaimana caranya mengatasinya? Ya, terima kasih Pak Rexon. Kutu putih itu biasanya hampir di semua tanaman hortikultur itu tetap ada kutu putih. Apalagi kalau tanaman muda itu dia senang sekali di pucuk maupun di bawah-bawah daun. Sehingga untuk mengatasinya, saya tidak menyarankan untuk menggunakan pestisida sintetik karena berkaitan dengan bunga matahari ini, bijinya itu kita konsumsi juga secara langsung. Nah, dengan demikian saya menyarankan di seputaran Ibu Ida itu ada serai, ada mimba. Sebaiknya menggunakan mimba. Mimba itu banyak manfaatnya, Bu. Untuk maaf, saya baca chatnya itu buat saya. Saya tidak bikin video, Pak. Ibu Ida yang biasanya bikin videonya. Jadi kalau untuk kutu putih ataupun belalang itu gampang sekali. Kalau secara alami pagi-pagi Ibu Ida bisa mengambil kalau tidak terlalu banyak. Belalangnya itu ditangkap dan dimatikan aja, Bu. Kemudian di atas jam 9 biasanya dia sudah bersembunyi, karena di bawah jam 9, jam 8 sampai jam 9 itu dia biasanya melakukan kopulasi untuk belalang itu. Nah, mudah sekali untuk mendapatkannya itu biasanya ditangkap saja kemudian dimatikan. Kalau untuk kutu putih, Bu, itu sebaiknya Ibu menggunakan mimba. Secara biopestisida, pakai saja pestisida botanis menggunakan bahan tanaman. Saya menyarankan kalau tidak menggunakan bawang putih atau campuran bawang, kemudian cabai. Ada beberapa jenis bahan tanaman yang bisa dijadikan satu, tetapi bisa juga secara terpisah, satu jenis saja. Nah, saya menyarankan supaya menggunakan mimba, Bu. Itu diambil daun mimbanya secukupnya, kemudian dihaluskan, direndam semalam, besoknya disaring dengan saringan yang halus, supaya jangan alat semprot Ibu itu tersumbat, karena kalau ada ampas, biasanya tersumbat. Kemudian sebelum digunakan, berikan sedikit deterjen, Bu, sehingga dia akan menempel pada permukaan tanaman dan tidak cepat hilang. Nah, itu saran saya, Bu. Disemprotkan sebelum di bawah jam 9, Bu. Kenapa di bawah jam 9? Karena matahari belum terlalu panas untuk penguapan, kemudian hamanya itu belum bergeser. Dia biasanya makannya itu pada pagi hari ataupun sore hari, Bu. Terima kasih, Bu Ida, Pak Rexon. Terima kasih, Bu Yohana. Itu kan tadi kutu putih ya, Bu ya. Bagaimana kalau dengan belalang ini, Bu? Gimana cara ngatasinya? Apakah mau ditangkap ini belalang atau bagaimana? Ada cara lain bisa menggunakannya untuk mengatasinya? Ya. Terima kasih, Pak Rexon. Bisa juga dengan daun mimba juga, Pak. Itu biasanya
bisa dengan ada juga karena Ibu Ida ini biasanya beliau tidak menggunakan pestisida sintetik, sehingga di seputaran Ibu Ida itu ada yang disebut dengan serangga-serangga bermanfaat. Jadi bisa menggunakan serangga-serangga lain seperti kalau di Ambon sini bilang tongkat setan. Itu ada bilalang sembah. Nah, itu bilalang sembah itu juga jangan dimatikan, Bu Ida. Itu sangat bermanfaat. Itu dia merupakan predator. Sehingga bisa digunakan untuk membasmi hama-hama lain. Dia juga bisa makan kutu putih, bisa makan hama-hama kecil yang merupakan makanannya. Jadi jangan di seputaran Ibu Ida itu ada banyak predator, karena Ibu Ida tidak menggunakan pestisida sintetik. Jadi sangat baik sekali. Saya menyarankan kenapa tidak usah menggunakan pestisida sintetik, karena itu bukan obat, Pak Rexon, itu bukan obat, itu racun. Racun untuk tanaman dan racun juga untuk kita. Merusakkan lingkungan. Karena lama-kelamaan tanah-tanah di seputaran pertanian itu akan menjadi keras, dan itu untuk mengembalikan kondisi tanah seperti semula itu memakan waktu yang cukup lama. Sehingga sebaiknya jangan menggunakan pestisida, sedapat mungkin jangan menggunakan pestisida sintetik. Baiknya menggunakan pestisida botanis yang ada di seputaran kita, atau biopestisida yang bisa didapatkan di balai-balai pertanian yang sudah mengembangkan pestisida, menggunakan biopestisida, menggunakan mikroorganisme seperti trichoderma dan lain-lain. Terima kasih, Pak Rexon. Terima kasih, Dr. Yohana. Ya, Ibu Ida, tadi Ibu Yohana mengatakan bisa menggunakan biopestisida, ya, jangan menggunakan, pesannya selalu disampaikan oleh Ibu Yohana agar kita lebih sehat. Dan saya tahu Ibu Ida juga jarang menggunakan pestisida yang yang sintesis, ya. Saya ingin mau elaborasi sedikit, Ibu Ida. Ibu tadi katakan kan ini bisa ketika itu kemudian dipanen, lalu kemudian dijadikan kuaci katanya, ya, dan kemudian jadi topping dan makanan lah gitu. Itu gimana prosesnya, Bu Ida? Itu kan apakah dikeringkan dulu kemudian digoreng atau gimana caranya itu supaya kita bisa nikmati bunga matahari indah? Itu dulu. Nanti kemudian kita akan bicara apakah ini menyehatkan, ya. Tapi saya ingin bagaimana caranya dulu. Nanti bisa sambung dengan apakah ini menyehatkan, apa manfaatnya dari sudut pandang kesehatan. Jadi saya jawab pertanyaan pertama dulu ya, Pak, bagaimana mengolahnya, ya. Jadi kalau sudah panen kan seperti ini dia, biji bunga mataharinya, ya. Setelah kering, kita bisa simpan, ya. Bisa simpan di toples atau di plastik, ya, kontainer, supaya lebih tahan lama. Bisa kita simpan di kulkas juga, ya. Jadi bagaimana kita bisa sampai kepada biji bunga matahari kita buat jadi topping kue gitu, ya. Ini masih pekerjaan, masih PR ini, Pak Nenggolan. Jadi ini dia kalau sudah jadi, ya. Jadi bagaimana mengolahnya memang masih sangat manual, ya. Manual membutuhkan kesabaran, ya. Karena kita belum punya mesin pengupasnya. Kalau ada mesin pengupas, aduh, saya rasanya bahagia banget kalau bisa mendapatkannya. Namun karena belum, jadi kita coba-coba aja bagaimana mengupasnya supaya bisa lebih cepat, ya. Nggak mungkin kita kupasin satu-satu, ya. Jadi mahasiswa yang ada bersama dengan saya itu cukup sabar orangnya, saya ajarin. Jadi menggunakan ulekan cabai yang bulat, diulek pelan-pelan, jangan ditumbuk. Kalau ditumbuk remuk isinya. Jadi hanya digosok-gosok, setelah itu ditampi, inilah hasilnya. Tapi memang masih kita pilihin, ya, nggak bisa rata semua jadi sekaligus. Jadi
ya menguji kesabaran. Mudah-mudahan dalam waktu dekat di Indonesia ada mesinnya, dan jangan yang besar-besar, yang bisa yang mampulah kita beli ya untuk rumah tangga seperti itu. Jadi ini dia hasilnya yang sudah terkupas. Kupas. Lalu kemudian setelah dikupas diapain Bu? Apakah digongseng atau diapain sebelum dimakan? Atau mentah seperti itu? Nah, untuk khasiat yang lebih bagus sebenarnya kan di Alkitab juga kita dibilangnya harus makan raw food ya, makanan yang segar atau mentah ya. Jadi ini sebenarnya lebih berkualitas kalau dia dimakan mentah. Jadi tinggal kita cemplungkan aja ke sereal yang kita makan pagi atau roti, itu sudah enak, sudah manfaatnya lebih tinggi ya. Namun kalau kita mau rasanya lebih enak, crunchy, ini boleh dipanggang. Memanggangnya itu hanya sebentar saja. Saya coba kemarin itu 10-15 menit dia sudah jadi. Dan suhunya jangan tinggi-tinggi sekali karena dia gampang gosong. Jadi dengan 100 derajat itu 10-15 menit, kalau dia tipis-tipis ini sudah jadi. Jadi kalau kita tabur di roti, kita tabur di sereal, dia rasanya lebih gurih, lebih garing ya, lebih garing, crunchy seperti itu. Oke. Berarti kalau Ibu Ida ini itu tadi apakah dikeringkan dulu atau basah sebelum kemudian tadi dipisahkan dari kulitnya? Bagaimana Bu Ida? Harus kering, Pak. Harus kering dulu ya? Penggolan harus kering banget ya. Jadi kalau dia basah, kulitnya itu nggak gampang remuk ya. Jadi ini benar-benar kita keringkan. Saya rasa ini 2 minggu saya keringkan setelah dipipil dari bonggolnya ya, dari bunganya itu. 2 minggu saya selalu bilang sama orang rumah, jangan lupa jemur bunga mataharinya ya. Jadi harus benar-benar kering. Oke, terima kasih Bu Ida. Lalu tadi manfaat kesehatannya Bu. Ya saya tahu Ibu ini orang kesehatan. Apa memang bunga matahari ini bagus untuk kesehatan Bu Ida? Itu kandungannya apa aja sih dan kira-kira dampaknya untuk kesehatan tubuh itu bagaimana? Yang saya tahu mungkin hanya sedikit ya, Profesor Daniel Saputra mungkin yang akan menjelaskan lebih banyak ya. Cuma sebagai seorang wanita, kita butuh vitamin E ya, terutama untuk kulit, untuk pembuluh darah, supaya pembuluh darahnya elastis itu ya. Kita banyak menggunakan vitamin E. Sebelumnya itu saya masih menggunakan yang kapsul. Ya, apalagi sudah menjelang setelah usia 50 tahun sepertinya kita butuh vitamin E itu lebih banyak ya, walaupun harus sesuai dengan anjuran dokter antara 200 sampai 400 international unit yang bisa kita konsumsi sehari ya. Jadi ini bunga matahari bisa memenuhi 37% dari kebutuhan harian kita kalau kita makan sesuai dengan takaran yang dianjurkan ya. Jadi karena saya agak sedikit hypersensitif dengan bahan-bahan kimia, jadi saya selalu berusaha tahu apa yang saya makan, seperti itu ya. Gampang alergik saya. Jadi saya tidak tahu kalau yang dibeli itu seperti apa isinya, saya nggak tahu yakin. Makanya saya selalu mengusahakan mengolah makanan sendiri yang saya tumbuhkan sendiri, saya olah sendiri, dan saya makan, rasanya saya lebih percaya diri seperti itu Pak. Jadi sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Yang saya baca dari jurnal itu bahwa bunga matahari ini karena seratnya juga tinggi, baik fungsinya untuk kesehatan jantung ya. Jadi pembuluh darah kita itu bersih dan lebih elastis dengan menggunakan atau mengkonsumsi biji bunga matahari. Juga biji-bijian yang lain ya, tapi khususnya biji bunga matahari ini sangat sehat lah kalau menurut saya dan menurut jurnal yang kita baca, sangat dianjurkan.
Baik, terima kasih Ibu Ida. Jadi ibu-ibu kalau seandainya ingin lebih cantik ya, kandungan vitamin E untuk kecantikan nggak usah beli-beli dari luar. Ternyata ada karena bunga matahari selain kita bisa menikmati keindahannya, keindahan bunga matahari itu juga dapat menjadi keindahan ibu-ibu Indonesia dengan mengkonsumsi bunga matahari yang telah dibudidayakan. Baik, kita akan istirahat sejenak dengan sebuah tayangan berikut sebelum kita lanjutkan diskusi kita ini. Namun jika ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui nomor WhatsApp yang ada di layar saudara atau melalui YouTube channel, Facebook atau aplikasi lain yang saudara gunakan. Dan jikalau saudara memberikan pertanyaan, Ibu Ida Limbong nanti akan secara cuma-cuma membagikan bibit bunga matahari. Karena tujuan dari program ini adalah akan lebih banyak manfaat bagi keluarga Indonesia dimanapun berada. Silakan sampaikan pertanyaan atau komentar saudara melalui jalur atau lain yang saudara gunakan. Kita akan lihat sejenak dengan sebuah tayangan berikut. Tahukah Anda bahwa Alkitab pernah mencatat jika matahari dan bulan pernah tidak bergerak selama 1 hari? Sahabat Hope Channel, matahari merupakan sumber energi paling besar bagi dunia dan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Dan bukan hanya manusia, tetapi sangat bermanfaat bagi tumbuhan. Apa saja itu? Mari kita lihat. Matahari memberikan penerangan. Bayangkan saja jika tidak ada energi matahari berupa cahaya, maka dunia kita akan gelap gulita. Matahari membantu mengeringkan pakaian. Jika tidak ada matahari, maka pakaian yang sudah dicuci selamanya tidak akan kering dan juga berbau apek. Yang ketiga, listrik. Matahari menghasilkan listrik dan membantu fotosintesis. Kemudian, matahari membantu memproduksi vitamin D di dalam tubuh kita. Dengan vitamin D yang cukup, maka tulang pun akan menjadi kuat. Dan yang terakhir, matahari membantu kita mendapatkan kualitas tidur yang baik dan juga menjaga kesehatan mental kita. Nah, sahabat Hope Channel Indonesia, sudah tahu kan manfaat-manfaat dari matahari? Sekarang bayangkan bagaimana ceritanya jika matahari tidak bergerak selama 1 hari. Ada banyak kisah di Alkitab yang mencengangkan, dan jika kita perhatikan dengan baik, terdapat banyak kisah yang sangat unik. Salah satu kisah yang unik tersebut adalah bahwa pergantian hari pernah terhenti loh. Dikisahkan bahwa saat Yosua merebut bagian selatan dari tanah Kanaan, tepatnya di Gibeon, Yosua melawan 5 raja. Di antaranya ada Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka bersama tentaranya dikacaukan oleh tangan Tuhan. Dan Tuhan pada hari itu menghentikan matahari selama 1 hari penuh, sampai ke-5 raja tersebut dan para tentaranya dikalahkan oleh Yosua bersama dengan tentaranya. Dikatakan di dalam Yosua 10 ayat 12 sampai 13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Sahabat Hope Channel Indonesia, Alkitab mencatat selanjutnya dalam ayat ke-14 bahwa belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permintaan seorang manusia secara demikian,
sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Nah, melalui kisah tadi, apakah sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia masih meragukan kuasa Tuhan dalam mengendalikan dunia ini? Sampai jumpa pada Tahukah Anda selanjutnya. Terima kasih Hope Channel atas Tahukah Anda? Ya, itu sebuah insight yang cukup baik bagaimana kita tidak perlu meragukan kuasa Tuhan yang bahkan bisa menghentikan proses perjalanan matahari ya. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita. Saya ingin ke Prof. Daniel ini ya, di bagian kedua ini. Prof. Daniel, Ibu Ida tadi mengatakan ini bunga matahari ini sangat baik untuk kesehatan. Beliau tadi mencatat ada beberapa, di antaranya itu untuk kecantikan dengan vitamin E-nya, dan juga tadi untuk kesehatan jantung. Ada komentar tentang hal ini Pak Daniel, Pak Prof. Daniel? Baik, terima kasih Pak Rekson. Sebelum membahas tentang kesehatan, saya tadi mau menambahkan hari Minggu yang lalu saya bertemu dengan teman saya. Dia mengatakan kalau dia berkebun, di sekeliling pagar kebunnya dia tanam bunga matahari, ya, dan juga di antar baris dari kebunnya, ya. Jadi katanya dia menanam itu tanaman organik, jadi berkurang banyak sekali. Ya, selain katanya dia bisa menikmati biji bunga matahari, tetapi juga bisa mengurangi hama yang masuk ke dalam kebunnya. Ya. Tadi tentang kesehatan, memang kalau kita baca di berbagai literatur dikatakan bahwa selain tadi banyak zat gizi lain, ada lemak, ya, lemak tidak jenuh, juga ada magnesium, ya. Magnesium ini akan membantu di dalam keseimbangan kalsium, fosfor di dalam tulang-tulang kita, ya, sehingga membuat tulang kita tidak mudah keropos, khususnya bagi orang yang sudah berumur di atas 50 tahun, ya, di mana daya serap kalsium dari makanan yang kita makan itu jauh berkurang, sehingga membuat tulang kita lebih keropos. Dan dengan mengkonsumsi biji bunga matahari, ya, biji bunga matahari ini, keseimbangan kalsium itu bisa diperbaiki, ya. Kemudian ada tadi selain lemak tidak jenuh, ada vitamin E, ya, tocopherol yang juga baik, ya, untuk jantung, dan banyak lagi, ya. Bisa kita baca banyak sekali sekarang ditulis baik di media-media sosial ataupun di literatur ilmiah, ya, manfaat bunga matahari. Oleh karena itu memang dipromosikan sebetulnya bunga matahari ataupun turunannya, yaitu minyak bunga matahari, untuk kita konsumsi. Sayang sekali minyak bunga matahari itu karena dia lemak tidak jenuh, untuk secara industri terpaksa dijenuhkan. Nah, ini menjadi, ya, akhirnya sama saja dengan lemak jenuh. Ya, tapi jadi lebih baik kita mengkonsumsi bunga matahari langsung, ya, seperti yang tadi dilakukan oleh Bu Ida. Saya juga sering kalau makan bunga matahari yang sudah dikupas begitu bijinya, saya bukan ditabur di roti Bu Ida, tapi di nasi, ya, di nasi ditambah sebagai lauk tambahan, ya, itu juga enak, ya. Itu Pak Rekson yang bisa saya tambahkan sementara. Dan sekarang di Indonesia sudah mulai banyak, ya, sudah mulai banyak orang yang membudidayakan bunga matahari, seperti di Bali dan juga di daerah Jawa Barat sudah mulai ada beberapa anak-anak muda, ya, anak-anak muda milenial, karena ini dianggap produk baru di Indonesia, walaupun sudah lama sebetulnya, ya, tapi mereka berusaha mempromosikannya lagi dan mulai menanam bunga matahari, ya, bunga matahari selain untuk keindahan, ya, juga untuk manfaatnya dalam biji. Dan tentu saja tadi yang banyak yang kosong itu karena penyerbukan, ya. Jadi kita berharap sebetulnya banyak serangga yang datang ke bunga matahari agar terjadi penyerbukan dan bunganya itu buah sebetulnya itu buah, ya, tidak kosong, ya.
tidak kosong berkurang. Kemudian tentang ini apa namanya ya, alat pengupas ya. Alat pengupas itu banyak sebetulnya, dijual di toko online juga ada, walaupun kita masih memasukkannya. Kalau untuk skala kecil kita memasukkan satu-satu ya, satu-satu ke dalam buahnya. Tapi cara yang paling sederhana tadi bukan digesek Bu, menggilingnya itu ya, digesek di sini ya. Jadi batunya itu digesekkan di atasnya secara perlahan ya. Jadi ada orang istilahnya dulu menumbuk tapi tidak menggesek gitu ya. Nah itu lebih keberhasilannya atau jumlah patahnya lebih sedikit. Ada juga yang literatur mengatakan ditaruhkan ke dalam mixer sebetulnya ya, mixer itu terus diberi air. Ya, tapi akhirnya nanti jadi mengeringkannya jadi 2 kali ya, diberi air terus di mixer dengan kecepatan rendah, itu juga boleh dicoba nantinya. Nanti kalau dia gunanya air itu supaya si kulitnya tadi ngapung Bu, ngapung jadi mudah memisahkannya begitu ya. Jadi itu boleh dicoba untuk membantu. Sekian mungkin itu dulu Pak Reksan, nanti kita tambahkan lagi. Baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, ada satu pertanyaan. Pertanyaan dari Ibu Sheni Langi. Beliau menanyakan, apa biji bunga matahari ini bisa diolah untuk bayi? Bisa diolah nggak Bu? Cocok nggak untuk bayi ini? Dan bisa diolah nggak ya? Tentu kalau seandainya bunganya tadi itu kan nggak bisa keras seperti itu ya. Bagaimana caranya supaya makanan ini bisa dimakan oleh bayi? Dan apakah cocok untuk bayi Bu Ida? Terima kasih pertanyaannya Bu Jenny. Ini kakak saya nih, kakak kelas di Unai. Saya nggak tahu dia masih punya bayi. Mungkin cucu kali maksudnya ya. Tapi kan kalau yang kita ketahui untuk sampai umur 6 bulan itu ya kita nggak bisa kasih bayi makanan-makanan keras seperti ini ya, masih susu ya. Saya belum pernah mendengar kalau dikasih ya. Mungkin minyaknya yang bisa digunakan untuk mengurut ya, untuk massage. Kalau itu saya pernah dengar. Tapi kalau untuk dimakan, saya rasa tidak ada kontraindikasi karena memang makanan biji bunga matahari ini bukan alergen ya. Dia bukan alergen. Ya, tapi mungkin kadarnya mungkin yang tidak boleh banyak ya, karena memang vitamin E juga dibutuhkan sebenarnya ya untuk mulai kita dari kecil, bahkan saat ibu hamil pun harus memakan makanan yang kayak vitamin ini sebenarnya ya. Mungkin Prof. Daniel mungkin bisa lebih, saya kembalikan dulu sama Pak Rekson. Itu dulu yang bisa saya jawab sepertinya kalau untuk bayi ya. Baik, terima kasih ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan itu bagaimana buatnya jadi bubur ya. Apakah bisa diolah? Nah itu mungkin barangkali boleh ini. Namun saya ingin ke Prof. Jadi Pak Rekson, jadi memang dalam tadi pengupasan ya, dalam pengupasan itu tidak mungkin kita menghindari tidak ada yang patah. Iya. Ya, jadi pasti ada yang patah. Dan ini memang di industri sudah dipilah ya. Jadi pada waktu mereka mengupas pakai mesin, terus yang utuh dijual sebagai bahan camilan atau apa ya. Dan yang hancur tadi yang patah, bahkan ada yang sampai kecil begitu ya, katul begitu. Itu justru dijadikan tepung, Pak. Ya. Atau diambil minyak. Nah, tepung biji bunga matahari ini sekarang sering ditambahkan kepada bahan makanan ya, untuk filler, pengisi. Ya, bahkan ke kue, ada juga ke bubur ya. Bahkan ada yang menambahkannya ke bakso supaya menjadi lebih kejal baksonya ya. Kadang-kadang orang baksonya supaya kejal, dia menambahkan borak yang dilarang sebetulnya ya. Dilarang oleh bukan hanya pemerintah tapi di mana-mana karena berbahaya. Jadi ini bisa ditambahkan biji bunga matahari. Ya. Jadi kalau tadi apakah bukan bayi mungkin ya, balita yang sudah boleh mendapat makanan tambahan ya, mungkin sudah 10 bulan atau 1 tahun ya, yang sudah boleh mendapat makanan, buburnya boleh ditambahkan
tepung bunga matahari tadi ya, dimasak menjadi bubur, dan sehingga manfaat bunga matahari bisa juga ini karena dia juga mengandung asam oleat ya, asam oleat yang dibutuhkan dalam pertumbuhan anak-anak ya. Jadi tidak ada salahnya ya menambahkan tepung bunga matahari, atau kalau tidak ya digiling saja biji bunga mataharinya. Tapi di pasar sudah ada yang menjual tepung bunga matahari. Boleh dilihat di toko-toko online atau di toko-toko terdekat. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Kita telah berbicara tadi tentang fungsi kesehatan dari bunga matahari ya, selain budidayanya. Saya ingin ke potensinya sekarang, potensi ekonomisnya, Prof. Daniel. Prof. Daniel telah mengatakan bahwa industri ini sudah mulai dilakukan di Bali dan di Jawa Barat beberapa tadi. Namun bagaimana Bapak melihat potensi ini? Sementara Eropa menjadikan bunga matahari sebagai produk unggulan mereka. Nah, apakah kita di Indonesia bisa masih melihat ini sebagai sebuah peluang atau bukan, Prof. Daniel? Baik Pak, jadi negara-negara ini di lintang lebih ke atas, lintang lebih utara, mereka itu pada waktu menanam bunga matahari, khususnya pada musim panas, mempunyai selang sinar matahari 14-15 jam. Tadi Pak Hukom sudah menjelaskan bahwa bunga matahari ini adalah helioterm tadi ya. Jadi dia tertarik jadi amat membutuhkan sampai dia mempunyai sensor khusus mengikuti bunga matahari. Matahari ya. Jadi kalau bumi kita berputar dari timur dia ke barat ya. Nah, kalau di kita ya tentu produksinya akan lebih rendah dibanding di negara-negara 4 musim, karena negara 4 musim pada waktu musim panas itu bisa 14-15 jam sinar matahari ya. Jadi kalau di belahan utara atau selatan itu bunganya menghadap selatan, justru kalau yang di belahan utara menghadap selatan, dari kiri ke kanan dia ya, karena kiri ke kanan itu adalah timur ke barat. Kalau di belahan bumi selatan adalah dari kanan ke kiri ya. Jadi produksinya akan lebih tinggi. Sedangkan di kita di sini, karena sinar matahari kita berkisar antara 11-12 jam, kita akan kalah bersaing dalam produktivitas. Tetapi kita bisa bersaing dengan yang sudah menjadikannya industri itu dalam hal kita membuat bunga matahari kita ini organik. Ya, karena yang industri mereka sudah mekanisasi penuh, ya, pestisida, bibit, ya, pemupukan dan sebagainya karena sudah industri ya. Kalau di kita tentu kita berusahanya organik ya. Jadi seperti tadi ditanam di daerah yang agak tinggi ya, yang kandungan mineralnya banyak seperti di daerah Bandung, di lereng Gunung Gurang seperti yang tempat Bu Ida, atau di tempat lain ya, yang mineralnya banyak. Karena nanti tadi kita ketahui biji bunga matahari ini tinggi mineral, juga dia perlu mineral dari dalam tanahnya ya. Nah, jadi kalau kita organik kita bisa bersaing. Jadi ini yang kata kabarnya yang diusahakan oleh anak-anak muda di daerah Jawa Barat itu adalah menanam bunga matahari secara organik ya, sehingga produk kita itu bisa bersaing walaupun produktivitas kita rendah, tapi mutu untuk kita jauh lebih baik daripada produk yang diproses atau diolah atau ditanam secara industri besar. Baik, Prof. Daniel, kira-kira produk turunan dari bunga matahari ini apa ya Pak ya yang bisa, Bapak telah menyatakan tepung buah itu boleh, lalu kemudian kuaci dan lain-lainnya. Ini bagaimana dengan minyak Pak, minyak bunga matahari? Di Indonesia minyak bunga matahari tidak terlalu terkenal karena mungkin kita lebih menyukai minyak kelapa sawit yang memang banyak di daerah kita. Namun bagaimana Bapak melihat posisi minyak bunga matahari ini dibandingkan dengan minyak kelapa sawit yang kita punya, Pak? Baik, Pak. Jadi memang sebelumnya pada tahun 2000 atau akhir 90, awal 90-an,
itu sedang digembor-gemborkan adalah minyak tidak jenuh, ya. Dan dikatakan minyak kelapa ataupun kelapa nyur dan kelapa sawit adalah lemak jenuh, ya, tidak baik bagi kesehatan jantung. Tetapi penelitian membuktikan bahwa justru di negara-negara maju orang banyak yang tidak mengkonsumsi minyak dari kelapa nyur ataupun kelapa sawit, justru kasus penyembutan pembuluh darahnya tetap tinggi. Nah, kemudian diteliti ternyata tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa minyak bunga matahari ataupun minyak kedelai ataupun minyak jagung yang memang secara alami adalah lemak tidak jenuh, tapi secara industri dia tidak tahan lama. Oleh karena itu kita beri namanya hidrogenisasi, ditambahkan hidrogen. Dan dalam penambahan hidrogen ini minyak yang tadinya tidak jenuh menjadi lemak jenuh. Dan kemudian juga diketahui bahwa cara menambahkan hidrogennya ini ada yang keliru, sehingga bisa menjadi trans. Nah, lemak tidak jenuh yang dihidrogenisasi menjadi trans berakibat lemaknya lebih mudah mengendap di pembuluh darah. Oleh karena itu, ya, sekarang orang mengatakan yang penting itu adalah lemak nabati. Ya, justru sekarang menurut penelitian lemak nabati dari kelapa nyur ataupun kelapa sawit itu lebih sehat karena dia alami, ya, jenuhnya alami bukannya secara paksa, ya. Oleh karena itu kita lihat sekarang kebutuhan lemak minyak nabati dari negara-negara tropis itu meningkat di dunia, ya, karena justru secara lebih sehat. Tentu saja kalau digunakan dengan baik, ya. Jadi lemak-lemak dari kita itu kalau dipanaskan terlampau panas, ya sama saja sebetulnya, ya. Jadi kalau hanya menumis, justru sama saja tidak ada bedanya, ya. Tapi kalau menggoreng, justru minyak sawit lebih bagus daripada minyak matahari ataupun lemak jagung, ya, minyak jagung ataupun minyak kedelai, ya. Karena kita itu lebih tahan, ya, tidak mudah pecah rantainya, ya, lebih kuat. Nah, jadi itu. Jadi kalau bunga matahari memang dianjurkan lebih baik dikonsumsi secara ini. Kalau kita mau menggunakan minyak bunga matahari juga jangan untuk menggoreng yang deep fry, ya, deep fry. Tapi kalau untuk menumis bagus, ya, bagus minyak bunga matahari. Jadi, nah, turunan dari bunga matahari ini tadi biji tadi, ya, tapi juga yang paling banyak sebetulnya adalah minyak, ya. Bunga matahari itu dijadikan minyak khususnya di negara-negara empat musim, karena mereka tidak punya minyak sawit ataupun minyak nyur seperti kita. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Pemirsa, tidak terasa sudah hampir 1 jam kita berbincang tentang bunga matahari, baik dari segi keindahannya yang sangat indah, dan menurut Bu Ida itu budidaya sangat mudah. Begitu diletak dalam 3 hari dia akan berkecambah dan kemudian tumbuh besar mengikuti arah matahari, ya. Tidak perlu terlalu banyak pemupukan, dan perawatan juga sangat mudah, tidak terlalu banyak masalah. Dan menurut Ibu Ida dalam 3 bulan kita akan bisa menikmati keindahan bunga matahari sekitar 2-3 minggu sebelum kita berhasil memanennya. Manfaat bunga matahari juga sangat luar biasa, baik untuk kecantikan, kesehatan jantung, dan juga ada banyak manfaat lain, baik sebagai makanan, enak rasanya, dan karena itu sangat sangat potensial. Dalam diskusi kita menyampaikan tadi bahwa Eropa dapat mengembangkan bunga matahari ini menjadi sebuah perkebunan yang bersifat industri untuk menjadi sumber penghasilan mereka. Ya, kita di Indonesia belum melihat peluang ini. Oleh karena itu kita melihat bahwa peluang bunga matahari ini mungkin masih bisa kita manfaatkan di Indonesia, dan tentu akan diperlukan inovasi-inovasi yang dapat kita implementasikan di Indonesia. Oleh karena itu, atas nama Kru Hope Channel Indonesia dan ASI Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudari pada malam hari ini. Mari kita budidayakan bunga matahari. Kita lakukan inovasi-inovasi yang baik sehingga potensi bunga matahari yang telah dinikmati oleh negara-negara di Eropa bisa kita nikmati juga di Indonesia. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada
minggu depan. Tuhan memberkati, kamu bisa. Baik, terima kasih Bapak Rekso Nainggolan yang telah memoderasi akan diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi bersama kita mengenai pemanfaatan lahan dengan bunga matahari untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Terus saksikanlah Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Akhir kata, saya Epimanu beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, Tuhan memberkati.